Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam renungan pagi hari ini bersama dengan saya, Sintua Roni Siagian. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita di pagi hari ini untuk memulai hari ini. Dan Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk sebentar akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Baik saudaraku, kita persiapkan hati pikiran kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih di pagi hari yang indah ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk memulai hidup kami. Terima kasih Bapa, tentu Tuhan punya rencana atas hidup kami. Dan oleh karena itulah Tuhan kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu untuk dipimpin dan diberikan petunjuk oleh Tuhan. Dan melalui firman-Mu yang sebentar kami baca dan renungkan. Biarlah Engkau memimpin kami, Roh yang Kudus, yang mengajar kami sehingga kami mengerti akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Engkau ya Bapa melalui firman-Mu sehingga kami boleh mengerti. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan saudaraku. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan sebaliknya, di dalam ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Wah, sangat kontradiktif ya, artinya sangat tegas perbedaannya, saudaraku. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Sementara orang yang mengandalkan manusia dikatakan terkutuk. Nah, kenapa bisa begitu saudaraku? Latar belakangnya penulisan Yeremia 17 ayat 7 ini adalah ketika orang Israel begitu mengandalkan kekuasaan-kekuasaan dunia di dalam menghadapi persoalan hidup mereka. Mereka mengandalkan kerajaan Mesir, kerajaan Asyur, supaya mereka kuat untuk melawan musuh-musuh mereka. Sehingga secara logika, secara pandangan mata mereka melihat Mesir itu kuat, Asyur itu kuat, dan negara-negara lain itu kuat, sehingga mereka mau berlindung kepada kekuatan atau kekuasaan yang ada pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi saudaraku, kemudian negara Mesir itu ataupun Asyur itu dikalahkan oleh kerajaan Babel yang pada saat itu tidak terlalu besar sebenarnya. Tetapi Babel dipakai Tuhan untuk menunjukkan bahwa sesuatu tidak
selalu seperti apa yang kita lihat. Dan pada saat itulah orang Israel kemudian ditawan, dibawa ke Babel. Nah, oleh karena itulah dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bangsa Israel meninggalkan Tuhan, meninggalkan peribadatan mereka, dan menyandarkan hidup atau nasib mereka kepada sesuatu yang terbatas, yang hanya dilihat megah dari luarnya, yang sepertinya bisa membawakan solusi. Tetapi apa yang terjadi? Mereka kemudian ditawan dan mereka sangat menderita, saudaraku. Apa yang terlihat begitu kuat tetapi kemudian tidak sesuai. Kekecewaan sama seperti kita, saudaraku, ketika kita menghadapi persoalan, kita mengandalkan orang-orang yang kuat, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang sepertinya punya kekuatan, punya materi yang bisa mengatur untuk membawa keberuntungan kepada kita, untuk menolong kita di dalam masalah materi kita, menolong kita di dalam masalah kehidupan kita, profesi, pekerjaan, usaha kita, atau hubungan-hubungan kita dengan orang lain, dengan negara, atau apapun persoalan kita. Kita sudah tergoda oleh kekuatan-kekuatan yang semu itu, yang terbatas itu. Tetapi sering sekali, saudaraku, kita menjadi kecewa. Kita kemudian berpikir, aku pikirnya kan begitu ya, ngahuripu dok. Tapi ternyata beginilah. Kecewa, saudaraku. Menyesal tiada guna. Kalau menyesal, saudaraku, tapi kalau tidak menyesal apalagi? Nah, oleh karena itulah Tuhan mengingatkan di dalam ayat yang ke-7, seperti yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kemudian dilanjutkan di ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita bisa melihat itu, tentulah kita tidak akan mengandalkan kekuatan lain selain kekuatan Tuhan. Tetapi sering sekali, saudaraku, kita tidak ingat meskipun kita sudah tahu. Tetapi kita tergoda oleh pandangan-pandangan yang kelihatannya bisa menjamin kehidupan kita. Ya, asuransi bisa menjamin kesehatan kita. Deposito bisa menjamin kehidupan kita. Ya, warisan, orang tua, saudara mungkin bisa menjamin kehidupan kita. Tetapi ketika itu hilang, lenyap, ketika itu menjauh, maka kekecewaan akan timbul di dalam hati kita. Dan kita menjadi sedih, bahkan kita menjadi terpuruk, saudaraku. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-5b, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Begitulah keadaan bangsa Israel waktu itu. Nah, saudaraku, kita jangan mengandalkan manusia ataupun kekuasaan lain, apalagi kekuatan supranatural yang gaib. Ya, seperti penyembahan berhala, penyembahan setan, penyembahan nenek moyang, penyembahan patung-patung berhala,
penyembahan pohon, penyembahan apapun bentuk berhala. Tuhan tegaskan bahwa terkutuk. Saudaraku, jangan main-main saudaraku untuk hal-hal seperti itu, karena itu sangat dibenci oleh Tuhan. Tetapi mari saudaraku kita sadar dan kita meminta kekuatan daripada Tuhan supaya kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Meskipun saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, sepertinya apa yang kita peroleh tidak seperti apa yang kita inginkan. Tetapi mari saudaraku, Tuhan sudah menyediakan kepada kita hidangan-hidangan. Tuhan akan memberikan kita kesegaran, kesenangan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan yang terbaik. Maka dikatakan, ia tidak akan berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, mari saudaraku, kita ambil sikap berani untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun tidak langsung terlihat baik, tetapi kita percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Demikian firman Tuhan, saudaraku, mari kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak mengandalkan kekuatan manusia, apalagi kekuatan aliran-aliran gaib ataupun berhala-berhala, karena itu sangat Tuhan benci. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau mengajar kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi minggu, tahun, bahkan detik demi detik. Kami senantiasa mengandalkan Engkau di kehidupan kami. Berikan kami kekuatan dan keberanian untuk melakukannya, Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami dengan pekerjaan kami, kehidupan kami, profesi kami, dan apapun yang kami kerjakan di hari ini. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.